Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara sekalian. Bapak, Ibu yang terkasih, Lentera pagi saat ini mengangkat judul Manusia Hidup Menjadi Saksi dan Melayani Tuhan. Sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami boleh bersama-sama mengikuti Lentera pagi. Biarlah apa yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami dapat menjadi refleksi untuk kami, sehingga kami semakin hidup di dalam jalan Tuhan. Saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dan memampukan kami sehingga kami dapat menerima firman itu dan melakukannya. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan diambil dari Imamat 9, khususnya ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada Mizpah, olahlah korban penghapusan dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu, olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau boleh saya mengatakan, manusia diciptakan Tuhan tentunya memiliki sesuatu alasan dan bukan suatu kebetulan. Manusia diciptakan Tuhan dengan tujuan dan tugas yang melekat. Karena itu, setiap orang hendaklah senantiasa melakukan refleksi diri. Refleksi diri itu mengacu pada pertanyaan pertama, mengapa saya diciptakan Tuhan? Lalu yang kedua, apakah tugas yang akan saya lakukan ketika saya hidup di dunia ini? Lalu yang ketiga, mengapa saya bisa sampai saat ini? Tentu pertanyaan ini menghantar kita untuk memahami tujuan Tuhan menciptakan kita di tengah dunia ini. Sebagai salah satu contoh bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan alasan tertentu, seperti yang kita ketahui bersama dalam kitab Imamat 9, di situ kita dapat melihat peranan daripada Imam Harun beserta dengan Musa. Kita dapat melihat Tuhan menciptakan Imam Harun dengan tujuan mendampingi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sedangkan Tuhan menciptakan Musa dengan tujuan memimpin bangsa Israel itu keluar dari perbudakan. Dan ketika kita melihat dari bacaan kita saat ini, di situ juga kita dapat melihat bahwa sebelum mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya, baik itu Harun yang akan mendampingi Musa ataupun Musa yang menjadi pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, mereka harus mengolah korban penghapusan dosa atau korban bakaran. Dan korban bakaran itu terjadi dua hal. Yang pertama, mereka harus menyucikan diri terlebih dahulu, dan yang kedua,
mereka harus memberikan korban bakaran itu kepada Tuhan. Artinya, sebelum manusia itu benar-benar berefleksi akan dosa dan kesalahannya, maka korban bakaran itu tidak akan ada manfaatnya. Tetapi jikalau kemudian mereka atau orang-orang yang berdosa itu boleh berefleksi menyadari kesalahannya di hadapan Tuhan, maka disitulah korban bakaran akan diterima oleh Tuhan. Dan di sini Harun mengingatkan kembali juga kepada Musa agar dapat melakukan korban bakaran itu yang baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali pada pertanyaan di awal tadi, mengapa Tuhan menciptakan kita? Lalu, apa alasan Tuhan menciptakan kita sehingga kita bisa hidup di dunia ini? Dan yang ketiga, sampai sejauh ini, apa yang kemudian dapat kita hayati tentang Tuhan yang telah menciptakan kita? Jika kita berefleksi dari Harun dan Musa, ada tujuan yang pasti. Dan tentunya Tuhan juga mempunyai tujuan yang pasti dalam kehidupan kita. Karena kalau boleh saya mengatakan, Tuhan itu ibarat sutradara yang telah menulis naskahnya untuk setiap manusia. Dan ketika kita boleh menghayati peran kita, kita akan dapat melihat arah dan tujuan mengapa Tuhan itu menciptakan kita dan apa tujuan hidup kita. Ketika kita boleh menghayati akan hal tersebut, maka kita meyakini bahwa tujuan kehidupan kita ini adalah untuk memperoleh keselamatan, menyenangkan hati Tuhan, dan melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Tetap semangat dalam menghayati maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini, karena dengan demikian kita akan dapat menjadi pribadi yang rendah hati untuk siap melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini Engkau boleh mengingatkan kembali tujuan kehidupan kami di dunia. Lebih-lebih alasan mengapa Tuhan menciptakan kami. Dan ketika saat ini kami masih bisa berdiri, kami sudah mencapai segala sesuatu, itu semua tidak lepas dari penyertaan Tuhan. Dan kami meyakini bersama bahwa ada naskah yang kekal yang telah Tuhan siapkan, yang telah Tuhan tulis dalam kehidupan kami. Karena kami meyakini bersama bahwa Engkau adalah sutradara yang agung, yang akan memberikan kelegaan dan damai sejahtera untuk kami, hamba-Mu yang siap melakukan setiap peran di dalam skenario yang Tuhan berikan. Dan ketika kami boleh mengarahkan hati kami, mendasarkan setiap apa yang boleh kami lakukan di dalam Kristus, maka disitulah kami dapat menemukan maksud dan tujuan Tuhan membentuk dan menciptakan kami. Mampukan kami untuk senantiasa bersyukur, karena hanya itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk kami sekalian dalam aktivitas hari-hari, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, serta dalam hal apapun. Kiranya hanya penyertaan Tuhan yang menjadikan kami hidup di dalam kelimpahan. Ini doa kami Tuhan, segala doa permohonan ungkapan syukur yang kami naikkan di dalam doa ini, hanya kami minta di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetap semangat menjalani kehidupan Tuhan dan tetap melihat maksud dan tujuan Tuhan menempatkan kita di dunia ini. Tuhan memberkati dan shalom.